Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush. Oke lur, ini adalah hasil tembakan pakai F3 nya saya yang modifan kemarin. Yang saya bilang ini spray gun sudah nggak perform. Tapi gimana caranya kalau alat kita nggak mampu, berarti skill yang harus diadu. Dan untuk hasilnya seperti ini. Lek Kartolo bisa dipahami ya. Ini bukan masalah merendahkan spray gun yang murah, tapi di sini kita mencoba menjelaskan bagaimana caranya kita memahami alat itu seperti apa maunya dan seperti apa kondisinya gitu ya. Terus kemarin yang nonton mungkin di skip nggak ditelaah dengan baik, yang sudah lapor sana sini sehingga garasi rosok itu mungkin merasa tersinggung, sorry aja ya. Jadi kalau kalian nonton nggak ditelaah, nggak dipahami, pasti akhirnya seperti itu, salah sangka. Di sini murni saya buatkan video untuk Lek Kartolo. Oke, Lek Kartolo, di sini medianya sudah saya amplas. Di sini saya pengen bikin motif tagar, motif tekyeng yang sering saya lihat di kalangan-kalangan klasik itu. Saya sering melihat motor-motor yang masih plat murni atau plat utuh itu di clear gini ya. Di sini saya membuat video ini bukan bermaksud menggurui, tapi di sini kita akan mencoba belajar gimana caranya kita dapetin tekstur juga mendapatkan durabilitas. Karena kalau tangki yang masih utuh, plat yang masih utuh besi itu di clear itu nggak akan bertahan lama, pasti tekyengnya atau tagarnya itu pasti tumbuh karena clear itu tidak mempunyai anti karat. Tapi kalau untuk masalah yang seperti ini sebenarnya sih sah-sah saja, tapi kalau untuk durabilitas terus untuk keawetan motor kendaraan teman-teman itu mungkin lama-kelamaan nanti tangki atau besinya itu kadarnya akan berkurang sehingga akan keropos. Mending dibikin seperti ini, kita dapetin tekstur, dapetin seninya, terus dapetin durabilitasnya. Karena secara otomatis kalau kita bikin proses seperti ini dengan kita epoksi dulu, primer dulu, dempul, terus kita cat, kita clear, itu kan otomatis nanti juga akan awet, gitu ya lur ya. Oke, kita di sini langsung masuk ke pembahasan. Tadi itu hanyalah intermezzo untuk Lek Kartolo. Oke lur, tanpa berbasa-basi di sini kita langsung saja masuk ke pembahasan. Intermezzonya cukup sampai di situ saja dulu. Nanti kalau ada yang masih kurang paham, kita kasih paham lagi. Oke, untuk membuat efek atau motif tagar tekyeng seperti ini, ada dua warna yang harus kita siapkan, coklat muda dan coklat tua. Untuk membuat coklat mudanya itu mudah sekali, cukup dioplos warna kuning, merah, terus warna hitam sama putih untuk gelap terangnya, sampai kita dapetin warna coklat muda yang saya aplikasikan pertama ini. Oke. Terus kalau untuk membuat motif seperti ini itu yang perlu diperhatikan adalah letak atau posisi-posisi tagar itu biasanya tumbuhnya di sekitaran mana. Biasanya itu di sekitaran pinggiran-pinggiran tangki, lipatan-lipatan tangki itu ya, terus sambungan las, terus ada di bagian sudut-sudut nut, terus di bagian pinggiran-pinggiran stiker pasti ada tumbuh tagar apabila tangki itu sudah lama. Oke ya lur ya, caranya cukup mudah. Untuk coklat mudanya ini kita aplikasikan di bagian-bagian yang mungkin pengen kita bikin motif tagar. Ini sebagai tanda pertama, kita aplikasikan semua di bagian yang sudah kita tandai ini menggunakan coklat mudanya, menggunakan paintbrush atau enggak pakai spray gun itu bisa juga kalau memang teman-teman enggak punya paintbrush. Tapi kalau untuk pakai spray gun, usahakan pakai spray gun yang kecil supaya bisa mendapatkan pattern yang kecil. Terus
Setelah kita tandai semua bagian-bagian menggunakan coklat muda, di sini kita lanjut menggunakan warna coklat tua. Warna coklat tua ini cara membuatnya gampang. Tadi saya sudah tulis di situ. Untuk membuat warna coklat tua itu menggunakan warna merah, terus dikasih hitam, dikasih kuning sedikit, supaya mendapatkan tekstur yang coklat tapi agak menuju ke hitam. Jadi di situ kita buat kita kalau lihat tagar itu kan dia warnanya agak sedikit coklat, terus ada hitamnya, ada kuningnya. Cara mengaplikasikan coklat tuanya ini beda dengan cara mengaplikasikan coklat mudanya. Kalau untuk coklat mudanya kita aplikasikan menggunakan paintbrush atau spray gun. Di sini kalau untuk coklat tuanya kita cukup menggunakan busa bekas jok motor ya, yang masih ori. Kalau bekas jok motor itu busanya agak keras. Beda dengan halnya kalau busa yang biasa. Jadi di sini cukup kita tempel-tempelkan. Tapi kalau untuk urusan yang coklat mudanya itu tetap kita stay di spray gun atau di paintbrush, supaya nanti ketika sudah kita tempel-tempel seperti ini, untuk coklat mudanya itu bisa disemprotkan lagi di bagian yang sudah kita tempel-tempel. Lalu kalau sudah disemprotkan seperti ini bisa kita tempel-tempel lagi. Jadi kita mengulang-ulang ya. Jadi coklat muda, coklat tua, coklat muda, coklat tua, sampai kita dapetin tekstur tekyeng yang bener-bener mirip seperti tekyeng beneran gitu ya lor ya. Oke, untuk penempelan atau untuk menempel-nempel coklat tuanya ini jangan sampai menutupi full bagian coklat mudanya. Biarkan sisihkan sedikit di bagian pinggir supaya seperti kayak tekyeng atau tagar yang sudah mulai memudar, seperti tagar yang sudah bekas kena air, jadi kayak ada pudar-pudarnya gitu ya lur ya. Jadi di sini kita membuat motif tagarnya itu sebisa mungkin seperti mirip tagar aslinya atau tekyeng aslinya gitu ya lur ya. Caranya cukup mudah ya, seperti yang saya jelaskan, dan di video juga saya tidak memotong videonya, supaya teman-teman kalau pengen bikin supaya langsung paham dan bisa ya lur ya. Oke ya lur ya, seperti itu untuk prosesnya. Cukup diulang dari menggunakan paintbrush atau spray gun sama menggunakan busa. Jadi dua pengaplikasian itu berbeda ya lur ya. Untuk pertama kita pakai brushnya, terus yang kedua kita pakai tekstur busanya itu untuk mendapat seperti bintik-bintik gitu ya lur ya. Oke, itu cukup diulang-ulang aja. Dari awal kita pakai coklat muda, terus kita tempel lagi coklat tua, terus kita semprot lagi coklat muda, kita tempel lagi coklat tua, seperti itu aja. Jadi itu nanti akan bisa membuat motif tekyeng yang seperti dulur-dulur inginkan, yang ibaratnya mirip atau realis ya. Jadi tekyengnya itu hampir mirip dengan tekyeng aslinya gitu lur. Oke, di situ kita lakukan pembuatan motif dulu merata. Nanti kalau sudah selesai kita langsung melakukan proses clear coat.
Oke ya lur ya, di sini untuk motif Taeyangnya sudah selesai. Di sini kita langsung saja lanjut untuk proses clear coat. Untuk clear di sini saya pakai 40-10 dari Auto Glow. Untuk perbandingannya sudah tahu ya. Kalau untuk alat saya ini saya pakai di 25% 30% thinner. Untuk perbandingannya itu 4:1, 30% thinner atau 25% thinner. Di situ untuk alat saya. Kalau mungkin alat dulur-dulur bisa di mixing lebih berbeda lagi, siapa tahu alat kita nggak sama ya lur ya. Karena di sini kita lebih fokus untuk teknik pengaplikasian clear coat-nya, dan kalau untuk mixing rasio mungkin bisa disesuaikan kebutuhan alat masing-masing ya lur. Seperti biasa, sebelum kita mengaplikasikan clear coat, itu kita wajib lap menggunakan degreaser atau silicone remover. Ini Auto Glow juga punya, kebetulan saya pakai. Dan sekedar pengalaman, kalau degreasernya teman-teman itu mungkin masih tajam mengikis cat atau bikin gerus cat, bikin ngelumer cat, itu jangan sekali-sekali kalau untuk urusan cat itu di lap menggunakan degreaser yang mungkin masih tajam ya, karena kemarin saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi degreasernya saya itu dulu masih tajam banget. Nah pas saya mau lap sekalinya malah catnya hilang. jadi jadi kerjaan ya lur ya. Oke, di sini kita masuk ke teknik aplikasi clear coat. Nah untuk tekniknya sendiri kemarin kan sudah saya pernah bahas gimana caranya pengaplikasian clear di atas clear atau flow coat ya. Nah, di sini sama untuk tekniknya seperti yang saya lakukan kemarin. Jadi modelnya itu tipis tapi berulang. Karena di sini media sudah pernah saya clear terus saya amplas, di sini kita mau clear lagi. Supaya apa? Supaya menanggulangi indikasi keriting pada media. Kalau kita mainnya langsung basah terus kita pengennya langsung wet look itu bisa, tapi kalau kita kembalikan lagi ke teknik itu biasanya kalau dalam pengamplasan kita nggak perhatikan, terus media itu mungkin ada yang jebol ketika pengamplasan, itu akan rawan sekali indikasinya keriting. Karena kalau kita langsung aplikasikan tebal, otomatis penguapan thinner itu semakin lambat, sehingga thinner itu bisa meresap ke bawah dan bisa mengakibatkan keriting. Oke ya lur ya, ini adalah hasil yang sudah kering. Kemarin malam kita clear, terus ini ketemu malam lagi, di sini sudah kering. Dulu bisa lihat sendiri. Nah, untuk hasil detail daripada motifnya seperti ini, dia masih kasar. Ini kalau pengen lebih harus lagi, bisa diamplas terus di flow coat. Terus untuk lapisan yang didapatkan 40-10 ini masih lumayan tebal ya. Nah, kalau untuk di bagian yang tidak dibikin motif seperti ini hasilnya. Kalau untuk urusan grafis di sini pastinya sudah halus ya, karena kemarin kan kita bikin grafisnya ini terus kita clear, terus kering, terus kita bikinkan motif ini. Oke, ini sekalian menjawab requestan dari temen suruh bikinkan motif karat seperti ini. Oke, sekedar informasi untuk dulur-dulur yang mohon maaf, kemarin saya sempat pulang Jawa itu lihat tangki yang masih plat terus di clear itu sepertinya kurang recommended lur, karena clear itu tidak mempunyai anti karat. Jadi karat itu walaupun sudah di clear dia masih tetap tumbuh. Nah akhirnya jangka panjangnya nanti tangkinya dulur-dulur itu akhirnya akan keropos dan akhirnya bocor. Itu saya sayang banget gitu lur. Di sini bukan bermaksud menggurui, saya hanya ingin berbagi. Mending dicat dengan proses di epoksi, di primer, terus di cat, di amplas, di dempul, bikinkan motif seperti ini malah lebih bagus. Gitu ya lur ya. Oke. Mungkin videonya ini stop sampai di sini. Saya nggak lanjut untuk sesi flow coat. Untuk flow coat juga sudah pernah saya bahas gimana caranya ketika kita flow coat di atas media airbrush itu nggak gampang menemui yang namanya keriting. Oke lur ya, saya pamit undur diri. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, detail seperti ini lur.
See you.